Halo semuanya, kembali lagi pada channel berita kripto. Kali ini saya akan memberikan analisis kembali mengenai Bitcoin ya teman-teman, dimana ada sebuah pola atau sebuah kemiripan daripada halving yang telah berlalu ya teman-teman, dimana pada zona akumulasi atau pada zona konsolidasi area di kotak hijau di sini ya. Di sini pada zona konsolidasinya, dan juga kita sedang berada pada zona konsolidasi dalam time frame yang besar. Kemudian di sini yang saya lihat adalah setiap Bitcoin akan menuju titik halving, Bitcoin kecenderungannya adalah membuat suatu double bottom atau bottom yang hampir sejajar ya teman-teman, dimana kita lihat di sini pada tahun 2015 bahwa Bitcoin membuat double bottom sebelum menuju halving dan melanjutkan uptrendnya. Kemudian coba kita lihat pada halving selanjutnya pada tahun 2020. Di sini juga terdapat suatu double bottom yang cukup serupa ya teman-teman, di mana bottomnya sebelumnya berada di area 3000, dan karena kasus COVID kemarin juga tercipta double bottom atau level support yang hampir sama di area 3000. Kemudian kita sekarang berada pada area 25000 ya sekarang, dan bottom yang telah kita peroleh sebelumnya pada akhir tahun 2022 kemarin itu di harga sekitar 15 atau 16.000. Di sini saya melihat potensi bahwa Bitcoin kemungkinan besar akan mencoba meretest supportnya atau key support yang cukup kuat, entah itu nanti di area 20.000 ya, pastinya 20.000, atau di area 16.000. Di sini kemungkinan Bitcoin nanti akan turun untuk meretest salah satu support di 20.000. Dari sini akan mencoba untuk naik mulai dari 20.000 atau meretest di area sekitar di bawah 20.000. Jadi kemungkinannya seperti itu ya, karena di sini ada cukup mirip ya untuk double bottom yang ada di Bitcoin dari halving sebelumnya. Di sini ada double bottom, di sini juga double bottom, dan kemungkinan selanjutnya kita juga akan menjumpai suatu double bottom di Bitcoin, entah itu di area mana. Dan yang jelas area pada lingkaran ini kemungkinan besar akan disentuh oleh Bitcoin sebelum menuju halving, mencoba untuk naik dan koreksi sedikit setelah halving tentunya biasanya, dan barulah bull run itu dimulai. Oke, mungkin itu ya sedikit gambaran besar tentang apa yang mungkin terjadi pada Bitcoin ke depannya. Jadi untuk saya pribadi di sini kecenderungannya Bitcoin itu harusnya turun dulu, dimana kita lihat ya di sini juga terdapat trendline yang sudah tertembus, support yang sudah tertembus oleh candlesticknya, dimana ini pada time frame weekly kita lihat bahwa candle di sini menciptakan doji yang cukup jelek ya, candle doji merah, dimana selling pressure-nya juga cukup kuat untuk Bitcoin itu sendiri. Kemudian coba kita lihat pada time frame 1 hari. Di sini kita lihat bahwa setelah breakdown ya, setelah breakdown dari area kemarin di trendline yang ada di sini Bitcoin masih mencoba menahan supportnya di area 25.000, tetapi kita lihat bahwa candlestick di sini belum menunjukkan potensi pembalikan arah karena candlesticknya juga cukup kecil-kecil dan hampir membentuk beberapa doji yang cukup buruk, dimana indikasi bahwa penurunan seperti ini biasanya nanti akan ada sedikit atau langsung dump yang cukup lumayan ke depannya, seperti itu. Kemudian sekarang coba kita lihat pada Binance ya teman-teman. Mungkin saya akan hilangkan drawing yang ada di sini karena analisis sebelumnya itu ada dua buah skema yang cukup berlawanan, yaitu antara adanya bull flag dan juga bear flag. Di sini kita bisa lihat bersama-sama ya teman-teman bahwa sebenarnya ada potensi yang cukup bagus bagi Bitcoin, di mana di sini ada tercipta suatu bullish divergence ya teman-teman, tetapi harganya di sini cenderung turun. Maka di sini ada
potensi dari bullish divergence. Di sini kita bisa menarik kesimpulan untuk resisten area yaitu pada area 27.000 ya teman-teman. Jadi jika Bitcoin mampu untuk breakout dari area 27.000 dan melakukan kenaikannya kembali, kemungkinan Bitcoin masih bisa bertahan. Tetapi jika close candle di bawah 24.800 ya, untuk support pentingnya di 24.800, maka Bitcoin kecenderungannya kemungkinan besar akan koreksi sampai area 20.000 ya teman-teman di sini nantinya. Mungkin seperti itu ya, sedikit gambaran besar bahwa ada potensi di mana Bitcoin akan menguji suatu bottomnya, karena berdasarkan histori sebelumnya ketika halving terjadi maka Bitcoin harus menciptakan dua buah bottom sebelum memulai bull run, seperti pada di sini ya, double bottom, di sini juga double bottom. Maka di sini potensinya juga kedepannya kita akan melihat suatu double bottom kemungkinan besar. Barulah dari situ mungkin kita bisa mulai merangkak naik. Mungkin area 20.000 sampai 16 atau 15.000 bisa menjadi zona akumulasi untuk Bitcoin di sana untuk kedepannya, karena sebentar lagi kita juga akan memasuki waktu halving untuk Bitcoin. Jadi sebelum halving pastikan sudah berbelanja sebanyak-banyaknya ya teman-teman, karena setelah halving kecenderungannya adalah terus naik ataupun sudah melakukan bull run untuk Bitcoin. Mungkin itu ya teman-teman. Kemudian saya akan menambahkan tentang DXY atau dari video saya kemarin ya, di sini bahwa DXY terus merangkak naik teman-teman, dimana terus breakout dan sekarang sudah pada poin 105 dan sudah terus menanjak naik, dimana kalau kita lihat pada time frame yang lebih besar di sini juga sudah menciptakan higher high yang baru ya teman-teman, di mana di sini higher sebelumnya, tetapi di sini menciptakan higher high yang baru, di mana ini adalah indikasi positif bahwa DXY atau indeks dolar telah kembali untuk mencoba kenaikannya, di mana dan seharusnya jika DXY naik maka S&P 500 cenderungannya adalah koreksi. Maka di sini juga tentunya akan berimbas kepada Bitcoin itu sendiri. Jika S&P 500 dan juga Nasdaq terkoreksi, maka Bitcoin normalnya juga harus ikut terkoreksi. Oke, seperti itu ya teman-teman. Oke, mungkin itu sedikit analisa untuk Bitcoin hari ini. Jadi kecenderungannya adalah Bitcoin masih memiliki potensi besar untuk menuju 20.000 atau bahkan lebih dalam. Jadi koreksi mungkin adalah pilihan ke depan untuk Bitcoin saat ini. Mungkin seperti itu sedikit analisis untuk Bitcoin hari ini. Sampai jumpa pada analisis Bitcoin selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan terima kasih.